Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, para tamu yang datang dari jauh, wabil khusus guru kita ad-da'i ilallah, kakak saya Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Demikian juga ad-da'i ilallah Bapak Kiai Haji Syatiri Abduh, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tamu-tamu kita yang datang dari Malaysia, Ustadz Nur Azam dan Ustadz Salim sekeluarga mereka datang kemari. Demikian juga mereka yang di sana jauh yang menyampaikan salam mereka kepada kita sekalian, yaitu Al-Ustadz Azhar Hashim Al-Hadrami dan teman-teman yang ada di sana, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihih dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala urid akhan li fi hadhihi al-qarya qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilayki bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Adab Al-Mufrad dan para periwayat hadis lainnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, lagi duduk gini sama sahabat-sahabat, cerita ada satu orang, dia tempuh perjalanan panjang dan jauh untuk mengunjungi saudara dia yang mana dia jalin persaudaraan karena Allah di jalan Allah. Dia tempuh perjalanan jauh cuman untuk mengunjungi sahabatnya, saudara dia yang terjalin hubungan persaudaraan dan persahabatan karena Allah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus seorang malaikat menyerupai manusia yang menunggu dia di jalan yang dia tempuh itu, sehingga ketika ini hamba Allah datang lewat itu jalan, dihadang sama malaikat, didampingin perjalanannya sama malaikat. Di dalam perjalanan, malaikat bilang sama ini hamba Allah, engkau ingin pergi kemana? Dia mengatakan, saya ingin pergi ke kampung sana. Dia sebut nama kampungnya. Apa tujuanmu pergi ke kampung sana? Ini hamba Allah bilang, saya ingin berkunjung ke rumah sahabat saya atau saudara saya yang mana hubungan kami terjalin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat bilang, pengen menguji, pengen tahu, engkau datang jauh-jauh ke sana, memangnya ada urusan dunia sama dia? Kau pengen cari keuntungan, cari duit, atau pengen apalah segala keuntungan dunia? Kagak, aku gak ada keinginan apapun. Aku datang tempuh perjalanan karena kerinduanku kepada saudaraku, yang mana aku telah menjalin hubungan dengannya karena Allah. Gak ada lagi tujuan kecuali itu. Malaikat dengar gitu bilang sama ini hamba Allah, ketahuilah, aku ini bukan manusia seperti yang kau lihat, tapi aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepada engkau dengan membawa kabar gembira. Kabar gembira apa? Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang datang dari jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tempuh perjalanan jauh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, walafadz lil Imam Al-Muslim,
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salatar rajuli fi jama'ah tafdulu ala salatihi fi subihi wa fi baitihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah wa la yunhizuhu illa as-salah rufi'a biha darajatan." Dari hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, sesungguhnya salat seseorang kalian ketika dia salat berjamaah di masjid lebih mulia daripada dia salat di rumahnya atau di pasarnya. Walaupun dia berjamaah tapi di rumah, di pasar, bukan di masjid, ya, itu lebih mulia salatnya dia berjamaah di masjid 27 kali lipat. Sekian, ya, 20 kali lipat, 27 kali lipat, 20 sekian kali lipat. Kenapa? Nabi bilang, sebab seseorang di antara kalian apabila dia mengambil wudhu di rumahnya dan dia berwudhu dengan benar, kemudian dia datang ke masjid, tujuan dia datang ke masjid nggak lain hanya untuk sholat. Yang mendorong dia pergi ke masjid hanya untuk sholat berjamaah, nggak ada lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka sungguh setiap langkah yang dia langkahkan itu diangkat oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah dan diampuni oleh Allah dengan setiap langkahnya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya yang ada di atasnya di sorga nanti seperti kita penduduk bumi ngelihat bintang di langit. Masiratan 500 sanah, perjalanan 500 tahun. Wah, ini setiap langkah yang saudara-saudara kita yang dari jauh datang, demikian juga kita yang dari dekat sini atau dari berbagai tempat melangkahkan kakinya ke tempat ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengunjungi saudaranya, sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditulis pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Tadi kita dengar apa yang disampaikan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah orang-orang Islam. Tahu artinya Islam apa? Islam adalah berserah diri kepada Allah. Apa itu artinya berserah diri sama Allah? Ente lihat ketika terjadi pertempuran, ada pihak yang menang, ada yang pihak yang kalah. Pihak yang kalah ditawan, ditangkap, mereka udah nyerah. Orang kalau udah nyerah bagaimana tuh? Khalas, udah nyerah deh. Terserah mau diapain aja, udah nunduk aja udah. Disuruh apa aja udah nurut udah. Bagaikan mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ada orang yang nyerah begitu. Kita diminta untuk berserah diri kepada Allah. Jiwa, raga kita seluruhnya milik Allah. Hamba kita kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Allah udah punya deh. Milik Allah. Hadal Islam. Istislam, penyerahan secara mutlak kepada Allah. Hadal Islam. Allah nyuruh kita untuk taat, ya udah kita nurut. Allah nyuruh kita jauhin maksiat, kita nurut. Hada berserah diri namanya kepada Allah, Islam. Alhamdulillah kita semuanya Islam. Tapi kita harus buktikan apakah betul-betul nih Islam, nih gelar kita Islam. Tapi kenyataannya bagaimana? Ya Rabb, mudah-mudahan dengan perayaan Maulid yang kita hadiri, kita jadi orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berserah diri kepada Allah. Tiap saat kita diingetin tentang nih identitas kita nih hamba. Identitas kita hamba Allah yang gak memiliki apapun. Berserah udah sama Allah, itu identitasnya kita. Mau pengikut banyak, mau semua manusia mengagung-agungkan kita, hakikatnya satu, kita hamba, nggak memiliki apapun. Hamba Allah, itu hakikatnya kita. Ini yang harus ada di dalam benak kita, ini harus ada di diri kita. Terus seorang muslim sejati, ya, nggak kenal mengganggu orang, nggak mengenal mencaci orang,
Sebab dia hamba Allah, tahu aturan Allah, apa yang Allah suruh sama dia, dia nurut. Ada muslim sejati. Makanya Nabi SAW bilang, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati apa? Yang punya KTP Islam. Jangankan KTP, punya paspor tulis namanya Islam. Nggak cuma KTP lagi, paspor namanya Islam. Jangan paspor pasang baleho gede, saya Islam. Tapi Nabi bilang Islam sejati itu dia. Apa Muslim sejati? Yang mana orang-orang Muslim yang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Ini Islam sejati. Walaupun kita nggak punya baleho, nama kita itu tulis Fulan bin Fulan Islam, ya. Tapi kalau kita punya entuh, kita Islam sejati di mata Allah dan Rasulnya. Kita Islam sejati. Itu yang kita inginkan. Hakikat keislaman biar ada di dalam diri kita. Al-Imam Al-Allamah, guru kaum muslimin, Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli, yang dikenal dengan Syihabur Ramli. Putra beliau ini adalah gurunya para ulama di zaman itu. Gurunya Al-Imam Ibn Hajar, gurunya Al-Imam Al-Khatib Al-Syirbini, gurunya Al-Imam Abdul Wahhab Al-Sya'rani, gurunya para awliya Allah, gurunya para ulama, Syekhul Islam di zamannya. Ada Syihabur Ramli. Dia punya anak namanya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Ada terkenal, kalau ente belajar fikih selalu disebut Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli. Ramli ada dua, Ramli yang ayah, ini dia Syihab. Ada Ramli yang anak, ini dia Syamsuddin, yang temannya Ibn Hajar yang anak. Ada Syihabur Ramli, ayahnya Syekhul Islam, itu ketika meninggal dunia, yang hadir di jenazahnya puluhan ribu. Sehingga waktu di makam, semua guru umat Islam dia, guru besarnya para ulama yang ada di penjuru dunia. Kewaliannya terkenal, keramatnya terkenal. Tapi ketika dikuburkan, dimakamkan, berdiri putra beliau, Al-Imam Al-Allamah Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ramli, berdiri di atas kuburannya. Dia memberikan sambutan atau mau'izah. Satu kalimat dia ucapkan ketika dia memakamkan ayahnya. Apa dia bilang? Ayyuhan nas ishhadu, wahai manusia sekalian, saksikan bahwasanya ayahku ini mimman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ayahku ini adalah orang sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, kaum muslimin selamat dari kejahatan tangan dan mulutnya. Artinya seumur hidup nggak pernah ganggu orang Islam siapapun dengan mulut dan tangannya. Ada ayahku. Kalau dia nggak punya managib kecuali entu doang, cukup bakal dia. Dan inilah keramat yang sesungguhnya. Orang bisa tahu isi hati orang, ada bukan keramat. Ya, orang bisa terbang di langit. Apa bedanya dia sama burung? Tanpa mengurangi derajat mereka para aulia, tapi biar kita buka mata dan hati kita. Kemuliaan bukan di situ, kemuliaan di dalam istiqamah. Ente bisa terbang di langit, apa yang ente serupain? Burung. Bisa jalan di atas air, ikan, nggak beda. Tapi kalau ente istiqamah di jalan Allah, yang ente serupain siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia. Makanya ulama bilang, para aulia bilang, al-istiqamah a'zam min alf karamah. Istiqamah di jalan Allah lebih mulia, lebih agung daripada 1000 keramat. Sebab itu hakikatnya. Nah, makanya ada satu ulama besar, ya, di Mashhad. Ini tanggal 12 Rabiul Awal kita bikin acara di Monas, ya. Acara Masya Allah besar. Tapi ambil kabar yang pasti, itu acara yang besar yang ada di Monas adalah keberkahan dari yang ada di sana. Di Mashhad, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Sultan Aulia di zamannya, ulama besar di zamannya. Beliau juga bikin perayaan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang hadir di situ, ya, nggak cuma orang-orang dari gunung aja, para aulia, Sayyidina Khadir, Sayyidina Ilyas, arwah para aulia, para anbiya. Sampai beliau sendiri bilang, wallah inni ra'aitu fi thiyabin hisani, dia bilang, demi Allah, kata Sayyidina Habib Ali bin Hasan, saya lihat dengan mata kepala saya Nabi Allah Khidir alaihi salam ikut hadir bersama kita. Wah, bagaimana yang lain? Rasulullah juga ikut hadir, para awliya Allah. Ada Sayyidina Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dia punya putra namanya Habib Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas.
kakeknya Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Hud min kibar awliya min kibar salihin. Itu seumur hidupnya Habib Hud bin Ali bin Hasan, putranya Habib Ali bin Hasan, nggak kenal yang namanya dunia. Yang dia tahu cuman Allah dan Rasulnya. Yang dia tahu cuman sejarah orang-orang tuanya, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Itu aja hidupnya cuman bakal itu. Wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Tujuan hidup mereka cuman cari Allah, udah nggak ada lagi lain. Faqiruhum hurrun wa dzul mali munfiqun raja'a thawabillah fi khalisis subli. Yang fakir di antara mereka nggak pernah minta-minta ke orang, punya kehormatan di hati. Yang kaya di antara mereka, waduh, siang malam keluar tuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berharap keridhaan Allah. Hadal Habib Hud bin Ali meninggal dunia di dalam ketakwaan nama Allah. Putra beliau meninggalkan putra namanya Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan. Itu kalau wirid, salah satu wiridnya dia pegang tasbih. Tahu wiridnya apa? Wiridnya dia Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Hud bin Ali lam yu'zi ahad. Ada wiridnya dia tiap hari berapa ratus kali itu dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Hud bin Ali lam yu'zi ahad. Apa? Dia bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lanjutan apa? Hud bin Ali. Siapa Hud bin Ali? Ayahnya dia yang tadi saya ceritakan. Seumur hidupnya nggak pernah ganggu orang. Itu wiridnya dia. Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur tuh yang sering kita lihat fotonya bertiga dalam Tajil Aras. Ketika bawakan ini omongan, beliau bilang kalau kagak ada kemuliaan bakal Habib Hud bin Ali kecuali ini, cukup di dunia akhirat. Dan inilah kebanggaan yang sesungguhnya. Nabi datang dengan membawa akhlak macam begini. Ini yang membuat nama mereka harum di alam semesta. Ini dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar Hud bin Ali lam yu'zi ahad. Nah kita, ya Allah, nggak kehitung, bukan wiridnya kita nggak kehitung, gangguan kita bakal orang nggak kehitung habisnya. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin kita, Allah bersihin kita. Tadi kita dengar apa yang disampaikan nama Habib Ja'far. Biar kita kenal cinta sama Rasulullah. Biar kita kenal cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dia kenal cinta, ya, orang kalau dia kenal cinta sama Nabi, khalas dia sibuk sama cintanya sama Rasulullah. Ente lihat berapa banyak orang yang udah tenggelam ke dalam kecintaan, bukan sama Rasulullah, sama manusia. Contoh depan mata ente banyak. Dia udah sibuk sama cinta, udah gak urusan lagi sama dunianya, gak urusan lagi sama orang mau mati, mau hidup. Gue udah sibuk sama kekasihnya gue. Ada pecinta begitu. Tapi kesian, banyak orang cintanya sama orang-orang yang gak pantas dicintai. Coba kalau cinta macam gini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah punya cinta sama Nabi Muhammad, gak punya waktu bakal ganggu orang, gak punya waktu bakal ngurusin orang, gak punya waktu bakal caci maki orang. Kita cuma bisa ngurusin dosanya orang lain. Dosa kita seumur umur nggak pernah kita pikirin. Fulan korupsi, fulan mau dipenjara, fulan bercerai, fulan begini, fulan begitu. Tapi ente nggak punya dosa yang bisa ente pikirin. Ente nggak punya kesibukan. Cintanya ente mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dia punya cinta, soluh amro, keadaannya bagus sudah. Keadaannya bagus sebab apalagi yang dia punya, cuma punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ambil kabar, orang kalau dia punya Rasulullah, dia punya segalanya. Tapi hati orang punya segalanya nggak punya Rasulullah, itu orang yang paling rugi, itu orang yang paling melarat, itu orang yang paling miskin di dunia dan di akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadi orang yang rugi tersebut. Orang macam begitu, orang yang hina, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunin kita. Ini bulan Maulid bentar lagi datang. Ntar insyaallah hari Selasa kita sama-sama ke Monas. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan semuanya dikasih mudah, dikasih lancar sama Allah Subhanahu wa taala. Pada pasang niat sama Allah Subhanahu wa taala.
Minta sama Allah urusan dunia, urusan akhirat, tapi utamakan urusan akhirat. Dunia mah gampang. Ente nggak minta dikasih sama Allah. Ini ada beberapa di antara kita umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sampai sekarang hidup aja di dunia. Alhamdulillah, diurusin sama Allah. Diurusin sama Allah. Ente nggak minta dikasih. Cuman tuh yang belum dijamin sama Allah, urusan akhiratnya kita, urusan taguannya kita. Minta begitu. Dan Allah mau dari kita, kita minta. Itu aja yang Allah mau dari kita. Minta sama Allah. Itu yang Allah mau. Kita doa, ya. Tujuan utama kita itu bukan hajat kita diberikan oleh Allah. Itu kita berharap. Tapi doa hakikatnya hadza huwal maqsud. Orang rindu, ya. Orang rindu kepada Rasulullah supaya berjumpa. Berjumpa memang hal yang sangat diharapkan. Tapi lain dari itu, kerinduan itu juga maksud. Itulah yang dituju juga. Berapa banyak orang yang ketemu Nabi, tapi nggak punya cinta di hatinya, nggak punya rindu. Nggak ada gunanya perjumpaan dia dengan Rasulullah. Abu Jahal lihat Nabi. Umayyah bin Khalaf tadi Habib Ja'far bilang ngelihat Nabi. Perjumpaan dia dengan Nabi Muhammad bawa manfaat. La wallah, nggak bawa manfaat apa-apa. Kenapa? Rindu nggak ada di hatinya. Cinta nggak ada di hatinya. Tapi berapa banyak orang yang nggak ketemu Nabi, tapi dia punya rindu, punya cinta di hatinya. Sebelum dia ketemu Nabi, Nabi udah rindu sama dia. Satu malam Nabi lagi jalan sama sahabat-sahabat dia ziarah ke Bagi pekuburan sahabat. Sama beberapa sahabat. Lagi Nabi duduk ziarah ke Bagi, Tuan Nabi mengeluh. Beliau bilang, wah syauqah, merintih. Ente pernah lihat orang merintih karena rindu? Bagaimana itu keadaan hatinya? Orang sampai saking rindunya sampai ngerintih. Api di dalam hatinya, rindu. Beliau ngerintih, wah syauqah, dia bilang. Nabi bilang, sahabat sampai nggak tega ngelihat Nabi ngerintih. Ya Rasulullah, rindu apa siapa sih? Wah syauqah ila ikhwani, saya rindu apa saudara-saudara saya. Sahabat Nabi bilang, kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Ada lagi orang lain. Sahabat aja, siapa mereka ya Rasulullah? Aqwam ja'u min ba'di, kelompok orang datang setelah aku. Mereka nggak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya waddu ahaduhum, dan setiap orang dari mereka berharap untuk berjumpa denganku, tapi nggak kesampaian. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh bangga sama kecintaan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih. Tapi ini kecintaan yang kita miliki, yang kita semua miliki di sini, yang dimiliki oleh umat yang ada sekarang, yang ada di dunia, yang dimiliki oleh seluruh umat Nabi Muhammad dari yang awal hingga akhir. Itu kalau mau dikumpulin semuanya nggak ada apa-apanya dibanding rintihan Rasulullah ketika dia merindukan saudara-saudara. Ya cuman kita hati udah kelewat kotor sehingga nggak tahu harganya ini rintihan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita kalau disayang sih udah pasti, insya Allah Allah sayang sama kita. Allah, Nabi Muhammad juga cinta sama kita, rindu. Cuman kitanya bagaimana? Kita bagaimana sama Allah? Kita bagaimana sama Rasulullah? Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih sama Allah nih cintaan, jadi orang baik deh mudah-mudahan. Ya Rabb, ya Allah, bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Itu doanya Habib Abdullah Haddad. Ya Allah, bidarrah min mahabbatillah, min mahabbat Rasulillah, min mahabbat aslafana salihin, afna biha an kulli ma siwallah. Mudah-mudahan Allah tanamin di hati kita cinta kepada mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa terakhir saya bilang, saya ingetin lagi, ntar di acara di Monas pasang niat yang besar, minta sama Allah. Terus satu hal, jumlah itu nggak penting. Jumlah nggak penting, saya kasih tahu. Itu semonas mau datang mau enggak, yang penting satu, Nabi ada. Kalau dia hadir tuh hatta nggak ada yang hadir di Monas cukup deh. Tapi kalau dia kagak hadir, sedunia hadir semuanya nggak ada gunanya kalau dia kagak ada. Yang kita mau dia hadir. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah hadirkan Nabi Muhammad sama kita entar. Itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Dia satu tuh kalau dia hadir udah cukup dunia akhirat. Pasang niat kita sama Allah. Pasang niat kita biar dikasih husnul khatimah Allah, dibersihin hati sama Allah, dikeluarin dari hati kita
kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada dunia keluar dari hati kita udah. Ini yang merusak kita semuanya, ini dia. Hati kalau udah bersih dari kotoran, hati kalau